Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua dimanapun kalian berada. Pada video ini kita akan melanjutkan materi dimensi 3, yaitu tentang jarak titik ke garis, tapi dengan menggunakan hafalan trik yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi simak baik-baik penjelasan berikut ini dan pastikan kalian bisa. Nah, sebelum kita mengerjakan soal-soal jarak titik ke garis, adik-adik harus tahu dulu tentang proyeksi titik. Sekarang perhatikan, coba kita gambarkan segitiga sama kaki. Ya. Misalnya di sini A, ganti hurufnya ya. Di sini A, B, C. Ya, untuk mencari jarak titik C ke garis AB, titik C ini kita proyeksikan dia. Bagaimana caranya? Titik C ini kita jatuhkan ke bawah. Yap, sehingga dia tegak lurus dengan garis AB. Di sini menjadi titik C aksen. Nah, karena tadi di sini segitiganya sama kaki, maka titik C aksen ini terletak di tengah-tengah garis AB. Tapi tidak selamanya proyeksi itu harus jatuh di tengah-tengah. Coba kita gambarkan segitiga yang lain. Misalnya segitiga siku-siku. Iya, gini aja ya. A, B, C. Nah, untuk mencari jarak titik A ke garis BC, berarti titik A ini kita proyeksikan dia. Di sini siku-siku ya. Kita proyeksikan titik A ini sehingga ya jatuh ke A. Ulang ya. Hingga jatuh ke garis BC. Membentuk tegak lurus. A aksen. Nah, panjang A aksen inilah merupakan jarak titik A ke garis BC. Tapi di sini jatuhnya bukan di tengah-tengah ya. Sekarang, kalian ingat tidak bagaimana rumus luas segitiga? Nah, rumus luas segitiga itu adalah 1/2 alas kali tinggi. Coba kita tuliskan dengan melihat segitiga ini ya. Kalau misalnya alasnya itu adalah AB, berarti tingginya adalah AC. Berarti luas segitiga 1/2 alasnya adalah AB kali tingginya adalah AC. Sama dengan, nah, boleh juga kita menggunakan BC ini sebagai alas. Kalau BC-nya sebagai alas, maka tingginya adalah A aksen. Jadi 1/2 alasnya adalah BC kali tingginya adalah A aksen. Nah, ini hanya sekilas tentang proyeksi ya. Sekarang kita coba mengerjakan soal-soal. Soal yang pertama. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 8 cm. Coba kita gambarkan dulu kubusnya. Nah, oke, kita kecilkan sedikit. Yap. Rusuknya adalah 8 cm. Kemudian M titik tengah EH. Berarti letaknya di sini ya. Di tengah-tengah EH, di sini M. Oke, sekarang jarak titik M ke garis AG. Ya, kita hubungkan titik AG-nya. Ya. Nah, berarti kalau kita membentuk segitiga yang mungkin adalah segitiga M AG. Coba kita gambarkan di luar biar lebih jelas. Ya, berarti di sini M, sini A, dan G. Di mana panjang AM itu, nah panjang AM sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Panjangnya itu adalah 1/2 A akar 5. A-nya adalah 8 ya, rusuknya. Berarti 8 bagi 2, 4. Berarti 4 akar 5. Panjang AM adalah 4 akar 5. Panjang MG, nah coba perhatikan, MG ini posisinya sama seperti AM. Berarti panjangnya sama, yaitu 4 akar 5. Nah, sekarang panjang AG. AG ini tidak lain adalah diagonal
ruang yang panjangnya adalah 8 akar 3. 8 akar 3. Sekarang kita akan memproyeksikan titik M ke garis AG. Berarti M ini kita jatuhkan ke bawah. Kita jatuhkan, iya, tidak lurus ya. Nah, di sini M aksen. Coba perhatikan segitiga ini. Segitiga ini memiliki sisi atau kaki yang sama, 4 akar 5 dan 4 akar 5. Berarti segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Kalau dia segitiga sama kaki, maka proyeksinya ini jatuh ke tengah-tengah garis AG. Sehingga AM aksen itu nilainya adalah ya 1/2 ini ya. Jadi 8 atau 4 akar 3. Di sini juga 4 akar 3. Berarti kita tinggal mencari panjang M aksen. Di sini angka di samping akarnya sudah sama, yaitu 4. Berarti panjang M aksen itu juga 4 akar. Nah, karena sisi miripnya sudah diketahui, berarti sisi yang lainnya tinggal dikurangkan ya, yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 4 akar 2. Ini jawabannya ya. Jarak titik M ke garis AC. Berarti jawabannya adalah D. Mudah ya? Oke, coba kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jika titik K adalah titik potong EG dan FH, kita tentukan dulu titik potongnya. EG dan FH. Berarti titik potongnya di sini. Di sini adalah K. Jelas ya? Kemudian maka jarak K ke garis BG adalah, mana garis BG? Oke. Berarti kita bisa hubungkan menjadi segitiga ya. BG K. Ya. Kita hitung jarak titik K ke garis BG. Tapi sebelum itu ada suatu teorema yang harus adik-adik ketahui, yaitu jika garis G tegak lurus dengan bidang alfa, ya, atau jika suatu garis tegak lurus dengan suatu bidang, maka garis G tersebut tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa atau pada bidang tersebut. Contohnya, coba perhatikan, garis KG ini tegak lurus dengan bidang D, B, F, H, ya. Garis KG tegak lurus dengan bidang DBFH, maka garis KG ini juga tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang ini, yaitu KG tegak lurus dengan HF, atau KG tegak lurus dengan KD, KG tegak lurus dengan KB. Berarti siku-sikunya di sini. Jadi segitiga KBG itu adalah segitiga siku-siku dengan tegak lurusnya di titik K. Jadi boleh kita gambarkan di luar biar jelas. Ya, di sini K, B, dan G. Panjang KG ini adalah setengah dari diagonal. Kalau panjang diagonal bidangnya adalah 6 akar 2 ya. Berarti panjang KG itu adalah 3 akar 2. Oke, panjang BG adalah diagonal bidang. Berarti panjangnya adalah 6 akar 2. Panjang KB? Nah, panjang KB sudah pernah kita bahas, di mana KB itu adalah 1/2 A akar 6 pada video sebelumnya ya. A-nya adalah 6, berarti 3 akar 6. Berarti KB adalah 3 akar 6. Nah, sekarang kita ingin mencari jarak titik K ke garis BG. Jadi kita proyeksikan titik K-nya. Ya, kita jatuhkan dia. Ya, jatuhnya di sini. Berarti panjang inilah yang akan kita cari. Misalnya ini adalah X yang akan kita cari. Nah, dengan melihat segitiga ini berarti kita bisa menggunakan rumus luas segitiga. Karena di sini adalah segitiga siku-siku. Kalau misalnya KB-nya itu adalah alasnya, berarti tingginya adalah KG.
Kalau misalnya BG adalah alasnya, berarti tingginya adalah X. Berarti 1/2 alasnya adalah 6 akar 2 kali tingginya adalah X. Nah, sama dengan kita ambil sekarang alasnya KB. Berarti 1/2 alasnya 3 akar 6 kali tingginya adalah 3 akar 2 gitu ya. Nah, panjang X ini yang kita akan cari. Ya, di sini 1/2 boleh habis, sama-sama 1/2. Kemudian kedua ruasnya kita bagi 3 boleh ya. Kalau bagi 3 di sini habis tinggal 1 ya. Di sini bagi 3 tinggal 2. Kemudian akar 2 boleh habis, coret. Yang tinggal adalah 2X sama dengan 1 kali 3 kali akar 6, berarti 3 akar 6. Maka X sama dengan 3/2 akar 6. Jawabannya 3/2 akar 6. Ya, jawabannya adalah C. Bagaimana? Oke, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang jarak titik ke garis, kalian boleh latihan mengerjakan soal-soal berikut. Nah, semoga berhasil. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang jarak titik ke garis. Kalau adik-adik kurang paham dengan trik yang kita gunakan tadi, silakan lihat kembali video sebelumnya, yaitu tentang trik mudah belajar dimensi 3. Atau adik-adik kurang paham dengan penjelasan saya, silakan tulis di komentar, dan teman-teman yang lain boleh saling membantu dan berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.